Akhir-akhir ini tren laptop gaming harganya semakin murah, apalagi laptop gaming di kubu merah harganya bisa di bawah 10 juta dengan spesifikasi super mewah. Tapi apakah benar kalau laptop dari kubu merah ada part yang diperkosa biar harganya nggak bikin keuangan susah? Ya udahlah, nggak usah banyak ceramah, selamat menonton. Followers Lambi Turah. Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas laptop gaming best value lagi, yang berarti spesifikasi yang ditawarkan oleh laptop ini dengan harga yang kalian keluarkan itu nggak imbang. Ya, atau gampangnya bisa dibilang laptop gaming ini harganya terlalu murah. Karena dengan harga 9 jutaan saja, kalian bisa mendapatkan laptop gaming yang dulu bisa kalian beli dengan harga sekitar 15 jutaan. Dan di video kali ini kita akan membahas dua laptop sekaligus dari brand yang sama, yaitu XP atau Hewlett Packard. Yang ungu atau warna janda ini adalah yang SKU Ryzen 7 3750H dengan GTX 1660 Ti Max Q Design. Sementara yang hijau sebelahnya adalah Ryzen 5 3550H dengan GTX 1050 3GB. Jadi tujuan video ini kita akan membandingkan seberapa besar sih selisih performanya dari Ryzen 5 dan juga Ryzen 7 dengan selisih harga yang menurut saya cukup lumayan. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan jangan lupa turn on tombol lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena di next video kita akan menuruti requestan kalian, yaitu perang laptop antara XP Pavilion Gaming Ryzen 5, Acer Nitro Ryzen 5 dan juga Asus TUF FX 505DD Ryzen 5 yang barangnya di belakang sini. Dan ini bukan tujuan untuk pamer, tapi biar ya pamer sih, dan biar kalian turun on tombol lonceng notifikasinya. Oke, jadi langsung aja kita bahas video review dari XP Pavilion Gaming yang tim merah atau versi Ryzen ini. Kita awali dulu pembahasannya dari yang paling murah, yaitu yang XP hijau ini. Kenapa dia paling murah dan yang paling ramai dibicarakan? Karena ketika brand lain dengan spesifikasi yang hampir sama dengan default bawaan SSD 512GB, brand lain itu harganya masih di atas 10 juta, tapi XP nekat dengan harga di bawah 10 juta. Harganya 9.999 di bawah 10 juta. Jadi 10 juta kembali 1000. Tapi yang penting kan di bawah 10 juta. Ketika brand lain itu masih ada di angka di atas 10 juta. Dan nanti kita sebut saja laptop ini sebagai XP hijau Ryzen 5 dan XP ungu Ryzen 7. Karena untuk nama lengkapnya ini panjang banget. Kalau kalian pengen tahu nama lengkapnya laptop ini adalah XP Pavilion Gaming 15 EC00013AX. Bener nggak ya? Sebentar. XP Pavilion Gaming Laptop 15 EC00001AX. Panjang banget. Jadi nanti kita sebut saja sebagai XP Ryzen 5 hijau dan XP Ryzen 7 ungu, gitu aja ya. Karena untuk yang Ryzen 7 memang ungu, yang untuk Ryzen 5 adalah hijau. Kalau saya sebutkan lengkap, wah kalian bisa pusing. Untuk spesifikasinya, XP Ryzen 5 hijau ini memiliki spesifikasi Ryzen 5 3550H, 4 core 2 thread, base clocknya 2,1 GHz yang bisa di boost sampai 3,7 GHz dengan TDP 35W, dan integrated graphic card-nya adalah Vega 8. RAM-nya 8GB DDR4 yang speed-nya terbaca 2400 MHz dengan settingan single channel. Dan yang saya sayangkan di sini adalah RAM usage-nya yang hanya terbaca 6GB. Jadi 2GB-nya ini dipalak atau diambil oleh Vega 8 bawaan dari Ryzen 5. Dan kenapa ini saya sayangkan? Karena kan ini sudah ada discrete graphic card-nya, yaitu GTX 1050 3GB yang spesifikasinya sebenarnya sama dengan 1050 Ti, cuman dia kalah VRAM. VRAM-nya hanya 3GB. Dan kalian pasti beli laptop gaming ini tujuannya untuk ngegame. Dan yang sering kalian pakai pasti nanti akan GTX 1050-nya ketimbang Vega 8-nya. Ya, kalau 2GB menurut saya sih terlalu banyak ya. Dan kita nggak bisa ngeset harus berapa dialokasikan. Kalau di laptop beda dengan desktop. Ya, kalau misalkan saran saya sih mungkin bisa dialokasikan hanya 256MB untuk keperluan ringan seperti browsing, office, ya hal-hal kegiatan komputasi ringan lain lah. Jadi nggak harus 2GB, karena 2GB itu lumayan banyak. Jadi meskipun RAM-nya ini 8GB, tapi kalian hanya tersedia 6GB. Kalau di laptop dengan tipe Ultrabook sih menurut saya nggak masalah, dimana laptop tipe Ultrabook itu biasanya nggak punya discrete graphic card. Tapi kalau laptop gaming kan udah punya discrete graphic card-nya sendiri. Jadi menurut saya pengalokasian RAM-nya itu terlalu banyak. Kemudian untuk storage-nya memiliki kapasitas yang cukup lega, yaitu 512GB SSD PCIe NVMe dengan speed sekitar 1700 Mbps. Dan untuk spesifikasi yang ungu Ryzen 7 ini sebenarnya spesifikasinya hampir sama, cuman spesifikasi utamanya berbeda. Kalau yang ungu ini menggunakan Ryzen 7 3750H, 4 core 8 thread sama, kemudian jumlah TDP-nya juga sama 35W. Yang berbeda adalah jumlah base clock-nya. Kalau Ryzen 7 itu 2,7
3 GHz yang bisa di boost sampai 4 GHz, dan integrated graphic card-nya kalau Ryzen 7 ini menggunakan Vega 10. Memori RAM-nya sama seperti versi Ryzen 5, 8 GB tapi terbaca 6 GB. Discrete graphic card-nya menggunakan GTX 1660 Ti Max-Q Design 6 GB, dan untuk storage-nya menggunakan SSD PCIe NVMe generasi ketiga dengan kapasitas 256 GB, tapi speed-nya 2 kali lipat dengan yang versi Ryzen 5 tadi, yaitu sekitar 3000 Mbps. Tapi karena hanya 256 GB, XP menambahkan harddisk 1 TB di versi yang Ryzen 7. Dan untuk spesifikasi lain semuanya sama dengan yang versi Ryzen 5 tadi. Dan untuk XP ungu Ryzen 7 dengan GTX 1660 Ti Max-Q Design ini dibanderol dengan harga sekitar 15 jutaan, sementara yang hijau Ryzen 5 dengan GTX 1053 GB dibanderol dengan harga 9 jutaan. Jadi selisihnya itu 5 jutaan. Cukup lumayan, tapi apakah secara performa selisihnya juga bakalan lumayan? Nanti dulu. Sekarang kita bahas dulu dari segi desain. Dari segi desain kalau dilihat secara sekilas hampir tidak ada perbedaan XP Pavilion Gaming 2019 yang versi Intel dan juga XP Pavilion Gaming 2019 yang versi Ryzen ini. Baik XP Pavilion Gaming yang versi Intel maupun XP Pavilion Gaming yang versi Ryzen yang kita review ini semuanya sama-sama menggunakan bahan plastik polikarbonat yang menurut saya dari segi build quality agak sedikit kerasa kopong di bagian tengahnya, baik yang versi Ryzen 7 atau yang versi Ryzen 5. Dan untuk finishing bagian cover belakangnya ini juga sama-sama ngedoff. Jadi misalkan kalian nggak sengaja menyentuh bagian cover belakang ketika tangan kalian basah, fingerprint atau bekas tangan kalian akan nempel banget. Jadi kalian harus sering-sering membersihkan laptopnya. Untuk XP Pavilion Gaming 2019 yang versi Ryzen atau versi tim merah di Ryzen 7-nya itu memiliki warna ungu. Cuman seingat saya dan setahu saya yang di versi Intel itu warnanya cuman hijau, jadi nggak ada yang versi ungu. Tapi mungkin ke depan bakalan ada XP Pavilion Gaming 2019 yang versi Intel yang pakai warna ungu. Mungkin loh ya, saya belum tahu. Cuman sekarang yang warna ungu ini hanya ada di versi yang Ryzen 7. Nah, untuk yang versi Ryzen 5-nya warnanya hijau sama seperti yang versi Intel. Dan kalau saya disuruh memilih antara XP Pavilion Gaming yang warna hijau atau yang warna ungu, saya bakalan memilih yang warna ungu. Bukannya saya suka janda, karena warna ungu itu kan mewakili janda gitu katanya ya. Cuman kalau yang hijau kan itu terlalu mainstream, terlalu udah sering banget ada. Dan warna ungu ini jarang banget ada di XP Pavilion Gaming. Jadi ya menurut saya yang warna hijau ini udah membosankan karena saya udah sering lihat. Dan yang warna ungu ini fresh. Sekali lagi bukan karena saya suka janda, tapi kalau jandanya Ralinsah mungkin ya nggak apa-apa sih. Oke, jadi dari sini kalian udah bisa tenang, kalian nggak perlu khawatir kalau kalian memilih XP Pavilion Gaming yang Ryzen karena bahan materialnya itu benar-benar sama dengan yang versi Intel. Mungkin yang membedakan hanyalah sistem exhaust atau sistem pembuangan panasnya. Kalau di versi Intel itu sistem exhaustnya terbagi menjadi dua, yang letaknya ada di kanan dan juga kiri, dan desainnya itu mirip seperti lampu Lamborghini. Nah, di versi Ryzen ini sekarang menjadi satu dan dia menjadi lebih lebar atau lebih panjang. Yang secara teoritis seharusnya yang versi Ryzen ini bakalan lebih dingin ketimbang versi Intel. Kenapa? Karena sistem exhaustnya lebih lebar yang versi Ryzen. Jadi dia menjadi satu dan lebar lebih panjang ketimbang versi Intel. Dan kalau yang versi Ryzen ini secara desain ya karena nggak ada mata Lamborghini-nya, jadi dia kurang terlihat lebih bagus ketimbang yang versi Intel. Dan jatuhnya itu malah kayak laptop-laptop Acer Swift atau Lenovo S340, XP Envy, laptop-laptop ultrabook kayak gitu yang sistem exhaustnya itu ada di antara layar dan keyboard. Cuman bedanya kalau XP Pavilion Gaming ini langsung dibuang ke belakang, nggak seperti laptop ultrabook yang biasanya dibuang ke layar. Dari segi dimensi pun juga sama dengan yang versi tim biru atau versi Intel. Dengan panjangnya itu 36 cm, lebarnya 25 cm, dan tebalnya juga sama-sama 2,34 cm. Kemudian dari segi bobot juga sama, sekitar 2,23 kg. Jadi yang berbeda hanyalah sistem exhaustnya tadi. Untuk semuanya benar-benar sama. Dan sekarang masuk ke ritual khusus DKID, di mana selain ada smooth yang lewat biasanya kita syuting, dan sekarang masuk ke ritual yang kita membuka laptop dengan satu tangan. Jadi kita coba apakah XP Pavilion Gaming yang versi Ryzen bisa dibuka dengan satu tangan. 1, 2, 3. Set. Oke, jadi keduanya versi Ryzen 5 ataupun yang versi Ryzen 7 udah bisa dibuka dengan satu tangan. Yang sebenarnya make sense sih, karena kan engselnya menjadi satu dan lebih panjang. Jadi kalau misalkan engselnya itu lebih panjang, memang biasanya laptop itu bisa dibuka dengan satu tangan. Dan sekarang kita bahas bagian dalam sambil kita nyalakan keyboardnya yang seharusnya lebih cepat speed yang Ryzen 7 karena speednya dia 3000-an Mbps, tapi yang kalau versi Ryzen 5 ini hanya 1700 Mbps.
Kita lihat, tuh bener kan? Cepetan yang versi Ryzen SSD-nya meskipun sama-sama NVMe karena ini generasi kedua dan ini generasi ketiga. Cuman storage-nya yang ini kan 256, yang ini 512. Nah, di bagian dalam di area keyboard ini juga sama dengan yang versi Intel dengan tombol power yang letaknya ada di pojok kiri atas dan desain keyboard layout yang menurut saya sih kayak mengadaptasi desainnya XP Envy, di mana di bagian space di kanan kiri keyboardnya nih hampir habis atau nggak ada sama sekali. Cuman kalau yang di XP Pavilion Gaming 2019 ini fontnya itu kayak terkesan gaming look dengan huruf VASD yang di mark. Kemudian hal lain yang menurut saya sama dengan XP Envy yaitu bagian lubang grill speaker yang misalkan kalian geser-geser seperti ini tuh kayak rasanya satisfying thing gitu karena dia nggak datar ya. Jadi dia kayak gerenjel-gerenjel kayak polisi tidur gitu. Nah, di bagian keyboard ini untuk yang versi Ryzen 5 dia warnanya hijau, untuk yang versi Ryzen 7 dia warnanya ungu. Dan seolah-olah keyboardnya ini nyala, padahal sekarang lagi mati kondisinya. Kenapa? Karena memang keyboardnya ini memiliki warna ungu dan juga hijau untuk yang Ryzen 5. Dan kalau misalkan kalian nyalakan, kalian tekan Fn, F5, dan ada tingkat adjustment sebanyak 2 kali. Nah, ini kalau misalkan dia nyala seperti ini. Dan kalau secara desain, touchpad-nya ini mirip dengan XP Envy, di mana dimensinya itu lebih lebar ke kanan dan juga ke kiri, jadi bentuknya kayak persegi panjang. Dan kalau saya itu suka dengan touchpad yang lebar seperti ini. Kenapa? Karena saya itu orang yang pakai touchpad dengan 2 tangan. Jadi kalau saya browsing itu pakai tangan kanannya untuk klik kanan dan juga untuk berselancar di permukaan touchpad, dan klik kirinya pakai tangan kiri. Dan kalian nggak perlu khawatir untuk typo karena meskipun touchpadnya ini panjang, tapi armrest di bagian untuk ngetik di bagian tangan kanan ini juga masih aman. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalkan ngetik kemudian touchpadnya ini kegeser-geser. Kemudian kalau dari segi konektivitas sama dengan yang versi Intel, sama-sama menggunakan Wi-Fi Realtek 5 yang support dengan Wi-Fi MIMO dan juga Wi-Fi 802.AC dual band. Dan untuk Bluetooth-nya menggunakan versi yang 5.0. Dan kalau untuk port I/O-nya di sebelah kanannya terdapat input HDMI, USB 3.0, input LAN, USB Type-C, dan juga ada slot untuk SD card. Di bagian kirinya ada input power dan juga USB 2.0 yang bisa digunakan untuk ngecas. Udah, itu aja. Sekarang kita bahas bagian layar, dan kalau secara desain layarnya ini menurut saya juga sama dengan yang versi Intel dengan bezel di sisi kiri dan kanannya yang memiliki frame sekitar 5,8 mm untuk bagian frame kiri kanan. Cuman untuk frame bagian atas dan juga bawah ini masih nggak setebal bagian yang kiri kanan karena memang di bagian atasnya ini masih ditanamkan webcam yang resolusinya standarnya laptop yaitu 720p 30 fps. Kemudian kalau dari segi spesifikasi layar sama, baik yang Ryzen 5 maupun Ryzen 7 sama-sama memiliki dimensi 15,6 inch dan resolusinya Full HD dengan panel AHVA. AHVA itu apa? AHVA itu sebenarnya juga sama dengan IPS, cuman kalau IPS itu kan teknologinya LG, tapi kalau AHVA ini adalah teknologinya AU Optronics. Jadi biar nggak membayar royalti ke LG, nama panelnya adalah AHVA. Cuman secara kualitas ini sebenarnya adalah layar IPS. Dan karena sebenarnya sama-sama IPS, jadi secara wide viewing angle juga masih nyaman. Misalkan kalian lihat dari sisi kiri, kanan, atas, bawah, dan juga alam bawah sadar kalian sekalipun, warnanya nggak akan memudar karena ciri khas panel AHVA dan juga panel IPS adalah wide viewing angle yang cukup luas. Kemudian panel AHVA yang dimanufaktur oleh AU Optronics di XP Pavilion Gaming 2019 versi Ryzen ini memiliki NTSC ratio 59%, Adobe RGB 62%, color gamut sRGB-nya ada di 79% dan 300 brightness nits. Ya meskipun nggak 100% sRGB, tapi dengan harga yang ditawarkan menurut saya udah panel IPS saja udah sangat lumayan. Oke, sekarang waktunya kita bongkar laptop ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya. Di bagian dalamnya terdapat dual fan dan juga dual pipa heatsink untuk mendinginkan CPU dan juga GPU-nya. Dan untuk apa saja yang bisa di-upgrade, pertama adalah RAM-nya karena sudah disediakan satu slot kosong. Yang teoritis kalian bisa upgrade menjadi 32 GB yang nanti akan kebaca 30 GB karena 2 GB-nya dirampok sama Vega 8. Kemudian XP juga menyediakan slot untuk SATA 2,5 inch yang bisa kalian tempatkan harddisk atau SSD SATA 2,5 inch. Tapi kalau saya sarankan sih ya pakai SSD aja karena harga SSD SATA sekarang udah murah-murah. Kemudian untuk baterainya memiliki spesifikasi 3 sel 52 Wh battery, yang ini adalah spesifikasi baterai yang cukup besar di laptop gaming karena biasanya hanya di 48 Wh. Dan ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi Wi-Fi,
dengan tingkat brightness 50% dan volume 30% bisa bertahan 8 jam 22 menit. Cukup lama mengingat ini adalah laptop gaming. Kemudian untuk XP yang warna ungu atau yang versi Ryzen 7 dalamannya juga sama. Bedanya kalau yang Ryzen 7 ini sudah ada harddisk 1 TB, spesifikasi baterainya juga sama. Cuman untuk yang Ryzen 7 ini dikarenakan TDP VGA-nya lebih tinggi ketimbang 1050 di Ryzen 5 dan ada harddisknya juga. Jadi daya tahan baterainya ini lebih pendek ketimbang yang versi Ryzen 5, dan ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi WiFi dengan settingan yang sama bertahan sekitar 7 jam 12 menit. Untuk speakernya sama dari Bang & Olufsen yang suaranya menurut saya sih standarnya laptop. Meskipun laptop ini disertifikasi oleh Bang Olufsen, suaranya itu datar dan bassnya nggak terlalu terdengar. Kira-kira seperti ini suaranya. Oke, sekarang saatnya kita tes kedua laptop ini dari segi performa, dan seperti biasa kita akan menggunakan Cinebench R15 sambil memonitor suhunya melalui HW monitor. Dan hasilnya Ryzen 5 3550H di tuning hardware-nya XP Pavilion Gaming mendapatkan skor 735 di run pertama, dan untuk di run kedua mendapatkan skor 737. Tes running benchmark di Cinebench ini kita tes sebanyak 10 kali, dan untuk angka terendah skornya mendapatkan di angka 722 CB dan angka tertingginya ada di 740 CB. Jadi secara ketahanan CPU menurut saya Ryzen 5 3550H di tuning hardware XP Pavilion Gaming ini masih cukup oke. Untuk suhu max load ketika kita tes sebanyak 10 kali di Cinebench R15 ini, suhu max loadnya ada di angka 86 derajat Celcius. Kemudian untuk SPU ungu Ryzen 7 di running pertamanya mendapatkan skor yang cukup tipis dengan Ryzen 5, lebih tinggi Ryzen 7 tapi tipis banget dengan skor pertamanya itu 759 CB. Running keduanya mendapatkan skor 749 CB, dan ini adalah skor terendah Cinebench ketika kita tes sebanyak 10 kali. Untuk skor tertingginya ada di angka 767 CB. Jadi untuk sistem ketahanan CPU-nya sih cukup oke, tapi perbandingannya dengan Ryzen 5 3550H menurut saya gapnya ini sedikit banget. Cuman untuk suhu max load ketika kita tes sebanyak 10 kali ini Ryzen 7 lebih dingin ketimbang Ryzen 5 dengan suhu temperatur max load ada di angka 75 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang khusus kita beli untuk rendering benchmark di DKID. XP Hijau Ryzen 5 mampu merender template yang kita beli dengan durasi waktu 2 menit 3 detik, sedangkan XP ungu Ryzen 7 lebih cepat 15 detik dengan durasi render waktunya itu 1 menit 48 detik. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver. XP Pavilion Gaming dengan 1053 GB mendapatkan skor 17.232, sedangkan XP Ryzen 7 dengan 1660 Ti Max-Q Design lebih tinggi dengan skor 19.708. Lanjut ke tes gaming, pertama kita menggunakan game yang casual dan game yang ringan dulu, yaitu CSGO. Dan hasilnya XP Hijau Ryzen 5 dengan 1053 GB mendapatkan average FPS 100 sampai 120 FPS dengan average suhu temperatur ada di angka 71 derajat Celcius. Sedangkan XP ungu dengan Ryzen 7 dan juga GTX 1660 Ti Max-Q Design lebih tinggi sekitar 20-an FPS dengan average FPS-nya itu ada di angka 140 sampai 149 FPS. Untuk suhu temperaturnya juga sama dengan average-nya ada di angka 70 derajat Celcius. Lanjut ke Game Pass 2019, karena XP Hijau Ryzen 5 dengan 1050 udah dapat mentoknya Game Pass 2019 yaitu 60 FPS. Jadi di sini kita nggak bandingkan karena XP ungu nanti juga bakalan dapat average 60 FPS. Lanjut ke game kompetitif yang cukup berat yaitu Apex Legends dengan settingan Full HD rata kanan atau grafiknya ultra, sama-sama ultra, dan hasilnya XP Hijau Ryzen 5 1053 GB mendapatkan average FPS 40 sampai 50 FPS dengan suhu temperatur average-nya ada di angka 77 derajat Celcius. Sedangkan XP ungu Ryzen 7 dengan 1660 Ti Max-Q Design mendapatkan average FPS yang lebih tinggi yaitu sekitar 80 sampai 90 FPS dengan suhu temperatur max load yang relatif sama. Game terakhir kita coba di game AAA yang cukup berat yaitu Battlefield 5 dengan settingan Full HD, grafiknya high juga, dan hasilnya XP Hijau mendapatkan average FPS 30 sampai 35 FPS dengan suhu temperaturnya ada di angka 70 derajat Celcius. Sedangkan XP ungu lebih tinggi dengan average FPS 50 sampai 60 FPS. Untuk suhu temperatur max load-nya juga relatif sama ada di angka 70 sampai 75 derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari XP Pavilion Gaming 2019 dengan SKU Ryzen atau tim merah. Dan kesimpulannya versi DKID adalah untuk yang Ryzen 5, kesimpulannya bakalan ada di next video ketika kita mengkomparasi Acer Nitro 5, Asus TUF FX505DD dan juga XP Pavilion Gaming yang hijau atau yang Ryzen 5 ini, karena kesimpulannya bakalan sama, jadi kita tunggu aja di next video. Dan kalau yang untuk versi janda, versi ungu atau yang versi Ryzen 7, kesimpulannya adalah dengan harga sekitar 15 jutaan dan spesifikasi yang
hampir sama dengan Asus TUF FX 505 DU. Bedanya kalau misalkan DU itu pakai layar dengan refresh rate 120 Hz, tapi dia pakai IPS level. Tapi kalau XP Performance Gaming ini meskipun 60 Hz, tapi dia pakai IPS yang lebih baik ketimbang Asus TUF. Jadi kalian tinggal milih, kalian pilih yang refresh rate tinggi tapi kualitas IPS-nya itu standar, atau kalian pilih yang refresh rate rendah tapi kualitas IPS-nya bagus. Kemudian kalau dari segi performa, menurut saya perbandingan antara Ryzen 5 3550H dan juga Ryzen 7 3750H ini perbandingan selisih performanya itu nggak terlalu signifikan. Karena seperti yang kalian lihat tadi di score Science Base-nya, Ryzen 5 juga ada di angka 700, Ryzen 7 juga ada di kisaran angka 700, dan selisih skor Cinebench-nya itu ada di angka mungkin sekitar 20-an. Jadi menurut saya untuk yang SKU Ryzen 7 dengan GTX 1660 Ti ini adalah opsi buat kalian yang mungkin ngerasa GTX 1053GB di varian Ryzen 5 ini kurang GGWP. Jadi kalian diberikan opsi GTX 1660 Ti, karena seperti yang kalian lihat di tes gaming tadi, 1053GB versus 1660 Ti Max-Q Design mendapatkan selisih performa yang menurut saya masih cukup signifikan. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.